moral untuk kita semua. Halo sahabat RSPAD, berjumpa lagi dengan saya Roro. Senang sekali saya hari ini dapat berjumpa kembali dengan sahabat RSPAD semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan atau inovasi di bidang kesehatan khususnya di RSPAD. Karena itu telah hadir bersama saya Dr. Agus Aulia. Apa kabar, Dok? Baik Mbak Roro, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai atau masuk ke materi kita, saya ingin menginformasikan bahwa video ini dibuat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Karena itu, Dr. Aulia tidak memakai masker, tapi saya dan kru yang bertugas memakai masker. Tampan bukan sembarang tampan. Dr. Aulia tentunya memiliki kredibilitas sebagai seorang dokter. Supaya kita tahu lebih lanjut mengenai dokter, silakan Dok untuk memperkenalkan diri kepada sahabat RSPAD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat RSPAD. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Agus Aulia, spesialis bedah saraf. Saya sudah bergabung di RSPAD ini sejak tahun 2012. Sejak saat itu saya aktif dalam melakukan pelayanan di bedah saraf ini. Kebetulan saya juga mendalami neurofungsional bedah saraf. Oke, Dok. Dokter, saya dapat informasi kalau di RSPAD itu sendiri sekarang tuh sudah bisa melakukan operasi bedah saraf, tapi pasiennya masih sadar. Itu sebenarnya Dok, sejarahnya sendiri itu seperti apa, atau ini metode namanya apa? Metode pengobatan seperti ini? Iya Mbak Roro, teknik pembedahan penyakit bedah saraf secara sadar atau kita sebut awake surgery. Ya, awake artinya bangun, surgery tindakan bedah, artinya tindakan bedah yang dilakukan pada pasien dalam kondisi bangun atau sadar. Itu sudah sejak lama, sebenarnya bukan metode yang baru, dan di dunia itu juga sudah dimulai sejak lama. Namun belum banyak dilakukan di Indonesia. Ya, memang sejak beberapa tahun terakhir mulai dikembangkan, mulai dijalankan kembali, dan terutama di RSPAD kita sudah banyak melakukan tindakan bedah saraf dengan teknik awake surgery ini. Terutama yang saya kerjakan adalah pada pasien-pasien dengan penyakit Parkinson disease. Ya, pada pasien Parkinson itu bisa kita lakukan operasi untuk memperbaiki keluhannya, untuk memperbaiki penyakitnya dengan teknik tadi, dengan teknik awake surgery atau pasiennya dalam kondisi bangun dioperasi. Begitu. Ini kan tadi kata dokter untuk Parkinson. Nah Dok, untuk bedanya sendiri dari operasi yang biasa atau dengan dari operasi yang metode ini itu apa sebenarnya? Ya, perbedaannya itu kalau pada pasien yang dilakukan tindakan awake craniotomy atau operasi dalam keadaan sadar ini, operasi craniotomy atau membuka otak dalam keadaan sadar ini, kita bisa memantau langsung hasil dari manipulasi otak yang kita lakukan. Ya, misalnya kita melakukan tindakan operasi pada daerah pusat bicara. Jadi ketika kita lakukan manipulasi di daerah pusat bicara itu, kita bisa lihat hasilnya, apakah operasi yang kita lakukan itu mengganggu bicaranya, ya, atau misalnya operasi di daerah motorik atau di daerah kekuatan gerakan, itu kita bisa melihat ketika kita manipulasi di daerah pusat gerakan itu, apakah gerakan yang terganggu, apakah dia menjadi lumpuh, ya. Begitu pula di bagian-bagian otak yang lain, misalnya di pusat kepribadian atau pusat kejang, kita bisa melihat langsung apakah operasi di daerah itu akan mempengaruhi kejangnya atau tidak, dan lain-lain. Sehingga dengan memantau langsung kita bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, dan efek samping atau komplikasi yang bisa dihasilkan dari operasi itu bisa lebih kecil karena terpantau. Jadi dokter sempat menyinggung kalau operasi ini untuk yang penderita Parkinson. Sebenarnya Dok, selain Parkinson sendiri, metode itu bisa digunakan tidak sih untuk operasi jenis lainnya? Bisa. Memang yang banyak saya lakukan pada pasien Parkinson, karena pada pasien Parkinson itu seperti kita tahu Parkinson itu dia datang dengan getar yang hebat atau tremor, kemudian dengan kekakuan. Nah, dengan melakukan tindakan
dalam keadaan sadar ini kita bisa melihat langsung hasilnya. Jadi yang tadinya gerakannya tremornya hebat menjadi menghilang, ataupun kakunya tadi tangannya kaku, kemudian ketika kita lakukan manipulasi di otak itu kekakuannya menjadi menghilang. Itu salah satu salah satu keuntungan juga. Jadi kita bisa lihat langsung hasilnya. Nah, apakah wake surgery ini bisa kita lakukan di penyakit lain? Bisa ya, misalnya atau paling sering pada tumor-tumor ya. Pada tumor seperti apa? Pada tumor otak yang tadi yang berada di daerah penting atau kita sebut daerah elokuen ya. Tadi misalnya tumornya terletak di daerah pusat bicara, atau tumornya terletak di pusat motorik atau kekuatan gerakan, atau tumor-tumor yang di pusat penglihatan atau pusat kepribadian. Nah, itu dengan teknik awake surgery atau pasien yang dalam kondisi sadar, kita bisa mengurangi atau meminimalisir resiko perburukan neurologis yang terjadi. Jadi itu benar. Tapi kalau dari operasi ini sendiri, maksudnya metode ini tuh tingkat risikonya itu seberapa besar sebenarnya dibandingkan dengan operasi biasa? Ya, resikonya bila dibandingkan dengan operasi dalam keadaan terbius umum ya, dibanding dengan resiko operasi pada kondisi bangun seperti tadi, kita bisa minimalisir komplikasi yang terjadi. Kita bisa minimalisir dia terjadi kelumpuhan atau kelumpuhannya menjadi lebih berat, itu kita bisa kurangi atau kita bisa cegah. Gangguan bicara, gangguan neurologis lain itu kita bisa cegah. Yang kedua adalah resiko bius ya, karena pada pasien awake surgery ini hanya menggunakan sedikit obat bius, atau pada beberapa operasi malah menggunakan anestesi lokal saja. Itu artinya resiko biusnya menjadi jauh lebih berkurang ya. Jadi secara resiko bila dibandingkan dengan operasi biasa, dengan pembiusan biasa, lebih baik. Baik dokter, ini kan termasuk metode operasi, termasuk salah satu inovasi di bidang kedokteran, terutama untuk Indonesia. Nah, harapan dari dokter sendiri yang ingin dicapai dari inovasi ini, terutama untuk pengobatan di Indonesia, itu seperti apa? Ya, harapan saya, karena saya banyak melakukan tindakan awake surgery ini pada kasus-kasus Parkinson yang belum banyak orang mengetahui bahwa penyakit Parkinson ini bisa dilakukan operasi dengan metode ini, ya metode awake surgery, kemudian dilakukan manipulasi di pusat otak ya, untuk memperbaiki tremor atau kekakuannya, sehingga saya ingin orang lebih banyak tahu ya, orang itu baik awam ya maupun tenaga medis ya, maupun sejawat dokter ya, atau dokter saraf atau dokter bedah saraf lain, itu bisa mengetahui bahwa kita sudah bisa melakukan ini, dan kita sudah cukup banyak melakukan ini di RSPAD sendiri, sehingga akan lebih banyak pasien yang bisa kita bantu itu ya. Jadi kita bisa lebih bermanfaat ya, pasiennya lebih banyak terbantu ya, bisa lebih baik kondisi klinisnya. Itu akan memberi kepuasan bagi saya. Itu harapan saya biar bisa seperti itu. Baik dok, untuk di RSPAD sendiri nih, kalau jika ada pasien yang ingin konsultasi mengenai pengobatan ini tuh kemana? Ya, bagi yang ingin konsultasi tentu bisa ke bedah saraf ya, bisa langsung ke poli bedah saraf ya. Kita tentu ada di poli yang bisa menggunakan BPJS, dan poli yang swasta di Kartika juga bisa ya. Kita jam polinya jam kerja ya, dari pagi hingga siang. Nah, silakan saja untuk konsultasi, akan kita bantu. Tentunya nanti bakal ditangani oleh para dokter-dokter yang profesional ya dok. Ya tentu. Ya. Oke, siap dokter. Terima kasih banyak Ya, dokter sebelumnya. sama-sama. Baik sahabat. Oh siap. Dokter, ternyata mau ada video sahabat RSPAD. Jadi sebelum kita closing hari ini, kita saksikan dulu. Ini video apa nih dok? Ini video tentang operasi pada Parkinson dengan teknik tadi pembedahan dalam kondisi sadar atau wake surgery tadi. Oke. Boleh saya perlihatkan? Boleh dokter.
Salah satu contoh pasien Parkinson yang saya lakukan operasi dengan teknik awake surgery ini ya. Ini pasien Parkinson yang sudah siap untuk operasi. Ini di ruang operasi kita sebelumnya kita lakukan persiapan, diantaranya saya periksa dulu keluhannya ya. Saya periksa dulu ini pasien dengan keluhan tremor atau bergetar pada sisi kanannya ya. Ini kita bisa lihat di kakinya, kaki dan tangannya bergerak sendiri. Kemudian pasien tetap diberikan pendampingan psikis sebagai dokter nanti. Iya, ya ini kita bisa lihat tangannya bergerak sendiri. Ini tremor sisi kanannya. Ini yang mau kita operasi, ya. Dengan operasi dengan teknik ini kita bisa hilangkan tremornya. Kita bisa kurangi, reduksi tingkat tremornya sampai hilang sama sekali. Yang kita bisa lihat di video ini. Nah, ini yang saya lakukan adalah pertama saya pasang alat yang kita namakan alat stereotaktik. Dengan ini alat untuk bantuan untuk tindakan operasinya. Alat ini dipasang di kepala. Tentunya saya kasih dilakukan pembiusan lokal. Ini kemudian kita lakukan CT scan kepala di area H. Ini. Jadi sudah lakukan CT scan, pasiennya kita operasi. Ini kita tentukan titik yang mau kita manipulasi, titik yang menyebabkan tremor tadi yang mau kita perbaiki atau kita manipulasi. Ini pasiennya dalam kondisi sadar. Jadi kita bisa lihat tidak dibius sama sekali, ya. Ini pasiennya kita lihat tremor, kakinya bergerak sendiri kanan dan kiri, cuman yang kita mau operasi sisi kanan dulu. Ya, ini alatnya salah satunya, ya alatnya kita sebut alat stereotaktik ya. Kita pakai nanti ini. Alat ini dipasang nanti di kepalanya, kita bisa lihat di sini. Ini kita belum, cuman pasiennya tidak dibius ya, pasiennya sadar. Saya berkomunikasi sepanjang operasi ya, saya terus berkomunikasi untuk menilai apakah ada komplikasi yang terjadi, apakah bicaranya menjadi susah, apakah tangannya menjadi lumpuh tiba-tiba karena manipulasi, dan kita bisa evaluasi dari sini. Termasuk tremornya ya, kita bisa lihat tremornya langsung hilang. Nah, misalnya seperti ini, saya angkat ya pasiennya ini tanpa dibius, padahal tadi sudah kita lubangi istilahnya tulang tengkoraknya, kita masukin jarum. Kadang pasiennya kita suruh ini seperti ini ya, kita suruh menulis ya, kita suruh menulis nama, atau kalau dia ada beberapa misalnya dia terganggu sedang bermain musik atau bermain gitar, kadang-kadang kita suruh dia main gitar gitu di dalam ruang operasi itu. Ini untuk menilai. Nah, ini pas operasi yang kanan saja yang sudah hilang tremornya, yang kiri masih ada. Biasanya kita operasi 6 bulan kemudian saya kiri. Jadi tidak bisa langsung operasi? Iya, tidak. Kita tidak 6 bulan. Ini pasiennya hanya kita rawat selama 3 hari. Kemudian 3 hari kemudian bisa pulang gitu. Jadi tanpa dibius, 3 hari pulang dengan klinis yang baik. Ya, itu saya rasa cukup baik untuk pasien. Jadi jeda kita pas di kanan kiri berarti jedanya 6 bulan. 6 bulan. Baik, sahabat RSPAD, kita sampai di penghujung video atau bincang-bincang kita dengan Dr. Aulia. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Tetap sehat, tetap semangat, selamat menjalankan aktivitas dan kita bersyukur.